Hai para pejuang rupiah yang sampai sekarang belum nikah-nikah, selamat datang di Storyline 4K. Setelah sekian lama Mimin gak upload karena sibuk banget skripsian, akhirnya punya waktu untuk menyuguhkan kewejangan alur cerita film untuk kalian-kalian para pecinta film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film berjudul Damsel yang rilis tahun 2024. Menceritakan seorang wanita cantik yang berjuang untuk membongkar kebusukan sebuah kerajaan yang telah melakukan perjanjian dengan seekor naga kuno. So, bagaimana keseruan kisahnya? Seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, boleh tekan dulu tombol subscribe-nya agar kalian tak tertinggal video-video menarik lainnya dari Storyline. So, enjoy! Film dimulai dengan seorang raja bersama beberapa pasukannya yang sedang menuju ke sebuah gua misterius tempat di mana naga kuno tinggal. Tujuan mereka ke sana adalah untuk melawan naga tersebut sehingga tak ada lagi ancaman untuk kerajaannya. Namun jelas manusia bukanlah tandingan naga kuno itu, di mana seluruh pasukan termasuk sang raja harus mati di tangan sang naga. Lalu, ratusan tahun kemudian, film berfokus pada seorang wanita bernama Elodie dan adiknya bernama Floria yang sedang mencari kayu bakar untuk persediaan di rumahnya. Ternyata mereka adalah putri dari seorang raja bernama Lord yang memimpin sebuah kerajaan kecil di wilayah utara yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Pada saat itu, mereka kedatangan seorang tamu dari kerajaan lain yang datang untuk melakukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut berupa perjodohan antara Elodie dan seorang pangeran dari kerajaan besar bernama Henry, di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh ratu bernama Isabel. Perjodohan tersebut guna memperbaiki keadaan ekonomi kerajaan sehingga rakyatnya bisa hidup dengan lebih baik. Di tengah perjalanan, Floria berusaha menenangkan kakaknya yang sedari tadi melamun. Elodie merasa berat hati karena cita-citanya untuk hidup bebas dan berkeliling dunia akan segera ambyar, karena ia akan terikat sebagai seorang istri pangeran. Singkat cerita, mereka telah sampai di kerajaan Aura. Kemegahan kerajaan itu membuat mereka takjub dan merasa memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Mereka disambut baik oleh pelayan kerajaan dan diarahkan ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat karena besok pagi mereka akan bertemu dengan Ratu Isabel dan Pangeran Henry. Di malam harinya, saat Elodie sedang menikmati suasana, tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya dari kejauhan yang bersumber dari sebuah gunung batu. Tak lama, datang Floria yang mengajaknya untuk beristirahat. Mereka berandai-andai jika ibunya masih hidup, mungkin mereka akan sangat bahagia. Ternyata, Lady adalah ibu tiri yang saat itu mereka belum sepenuhnya percaya dengan kasih sayang Lady. Keesokan paginya mereka bertemu dengan sang ratu dan Elodie pun memperkenalkan dirinya. Isabel sebagai ratu merasa kagum dengan kecantikan serta kecerdasan dimiliki Elodie. Ia kemudian memberikan waktu untuk Elodie dan Henry supaya mereka saling kenal, sedangkan ia akan berbicara empat mata dengan Lord untuk membahas acara pernikahan. Elodie dan Henry memilih pergi ke taman untuk melakukan pendekatan. Mereka tampak mulai akrab membahas pribadian masing-masing. Elodie mengakui bahwa perjodohan ini mulanya atas dasar keterpaksaan karena wilayah kerajaannya yang diambang kehancuran, sehingga membutuhkan pasokan dari kerajaan besar seperti kerajaan Aura. Merasa risih karena selalu diikuti oleh para penjaga, Elodie mengajak Henry untuk berkeliling menggunakan kuda. Setelah banyak bertukar informasi, ternyata mereka memiliki cita-cita yang sama, yaitu hidup bebas berkeliling dunia. Dan dengan itu, mereka pun sepakat untuk mewujudkannya bersama-sama. Lalu Elodie menanyakan perihal cahaya api yang ia lihat tadi malam. Henry menjelaskan itu adalah salah satu dari 3 upacara penting yang sudah temurun-temurun dilakukan oleh keluarganya. Sementara itu, Lady menyadari ada yang aneh dengan suaminya karena setelah berbicara empat mata dengan Ratu Isabel, semuanya itu terlihat sungkat seperti ada hal yang disembunyikan. Lady kemudian mendatangi Ratu Isabel berniat mendekatkan diri agar lebih saling mengenal. Namun dengan sikap tersebut, Isabel menjadi risih dan menekankan kepada Lady agar tidak berharap lebih karena perjodohan itu bukan atas kekeluargaan akan tapi atas kebutuhan masing-masing. Keluarga Lady membutuhkan pasokan dan pihak Isabel membutuhkan mempelai wanita.
nor place undue import on what is ultimately a transaction. Sikap yang ditunjukkan Isabel membuat Lady menjadi takut dan mendatangi Elodie untuk membatalkan perjodohan ini, sebab ia merasa tempat ini justru menyimpan bahaya yang sangat besar. Sikap tersebut membuat Elodie dan Floria menjadi heran karena kemarin ibu tirinya itu memuji-muji tempat ini, namun sekarang justru menganggap tempat ini sangat berbahaya. Dan baru saja akan menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba Lord datang dan memotong pembicaraan tersebut. Am I interrupting something? No. Keesokan harinya acara pernikahan pun dilaksanakan. Elodie dirias dengan sangat cantik yang pada saat itu kecantikannya bahkan mengalahkan Luncinta Luna. Bak seorang ratu baru, Elodie pun berpamitan dengan keluarganya dan akan dibawa ke Gunung Batu, tempat di mana upacara selanjutnya akan dilaksanakan. Di sana sudah ada ratu dan para pengikutnya yang seluruhnya menggunakan topeng. Isabel kemudian menyambut Elodie serta menjelaskan sebuah sejarah di mana di Gua Batu itu hidup entitas lain yang sangat mengerikan, di mana Kerajaan Aura telah memiliki sebuah perjanjian. Dahulu seorang raja menyerang entitas naga kuno yang ada di gua itu untuk menjauhkan rakyatnya dari mara bahaya. Raja tersebut berhasil membunuh para naga dan hanya tersisa satu makhluk. Naga tersebut berhasil mengalahkan raja dan meminta ganti rugi untuk melakukan persembahan setiap generasinya guna menggantikan rasnya yang telah musnah. Maka saat ini Elodie memiliki kewajiban untuk membantu mereka menjaga keamanan kerajaan. Elodie yang belum menyadari bahaya masih nurut-nurut aja dengan apa yang diperintahkan oleh Ratu Isabel. Ia diberi sebuah koin, lalu tangannya disayat, begitu juga dengan Henry, lalu tangan mereka disatukan sehingga kini Elodie telah memiliki darah bangsawan. Karena upacara telah selesai, Henry segera membawa Elodie pergi dan memilih menggendongnya. Akan tetapi yang dikhawatirkan benar-benar terjadi, di mana Henry melemparkan Elodie ke bawah jurang yang ternyata Elodie dijebak untuk dijadikan persembahan bagi naga kuno. Begitu syoknya saat terbangun dirinya sudah ada di dasar jurang, walaupun ia berteriak meminta tolong, tak ada satupun yang mendengar teriakannya, dan justru suara itu membangunkan sang naga yang tengah tertidur. Dengan putus asa dan rasa kecewa, ia berusaha mencari jalan keluar. Namun yang ia temukan adalah beberapa perhiasan yang sama persis dengan yang ia pakai, menandakan bahwa ada wanita yang dikorbankan sebelumnya. Elodie kemudian masuk ke gua yang lebih dalam dan mendapati seekor burung yang sedang terbakar. Saat ia menolongnya, justru tak lama datang ribuan burung yang seluruhnya terbakar oleh api. Di tengah ketakutan itu datanglah sang naga kuno yang langsung menyerang Elodie. Di sana terungkap bahwa pihak kerajaan memiliki perjanjian untuk mengorbankan 3 wanita setiap generasinya. Dan ternyata sayatan di telapak tangannya dibuat supaya aroma darah bangsawan tercium oleh sang naga. Dan naga tersebut menyerang Elodie secara membabi buta. Untungnya dengan usaha keras Elodie masih bisa selamat. Sayangnya Elodie mengalami luka bakar yang parah di bagian kakinya, membuatnya semakin kesulitan untuk menyelamatkan diri. Dengan tertatih-tatih Elodie mencoba menelusuri lorong itu dan masuk ke sebuah lubang kecil karena tak ada jalan lain selain lubang itu. Dan entah di bagian mana ia sekarang, yang jelas sebuah tempat dengan cahaya biru nan indah ada di hadapannya. Sayangnya untuk mendekati cahaya tersebut ia harus melewati sebuah jurang yang sangat dalam. Sebelum ia melompat, Elodie memilih untuk membuang cincin perkawinan mengingat semua yang diucapkan Henry adalah omong kosong. Setelah berjuang keras, Elodie berhasil melewati jurang itu dan menemukan bahwa cahaya biru itu berasal dari segerombolan ulat, di mana ia kemudian mengambil beberapa ekor untuk dijadikan penerangan. Di tengah menahan dahaga, Elodie menemukan bekuan es yang ada di atas logam dan ia pun langsung meminum tetes demi tetes. Namun tanpa ia sadari, sang naga kuno berada tepat di atas bongkahan es tersebut. Untungnya Elodie lagi-lagi berhasil selamat dengan memasuki sebuah lubang. Naga itu berkata bahwa Elodie bersembunyi di tempat yang dimasuki oleh para wanita sebelumnya. Di sana ada tulisan yang mengatakan bahwa tempat itu aman karena naga kuno tak bisa meraihnya. Selain tulisan itu, juga banyak tulisan nama dan barang-barang milik manusia yang menandakan bahwa banyak wanita yang dikorbankan sebelumnya. Di tengah kelelahan Elodie berhalusinasi melihat para wanita sebelumnya yang juga terjebak di tempat itu.
Dan saat tersadar, ia mendapati ulat-ulat cahaya itu ada di bagian luka bakarnya. Dan ternyata ulat itu memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, sehingga seluruh lukanya kini telah sembuh. Secara kebetulan Elodie menemukan peta yang ditulis oleh korban sebelumnya, di mana peta itu mengarahkan ke jalur untuk keluar dari tempat itu. Dari keberadaan peta tersebut menandakan bahwa ada yang selamat dari beberapa korban yang ada. Dengan tekad kuat, Elodie pun mengikuti arahan peta tersebut. Singkat waktu, Elodie berhasil menemukan petunjuk terakhir, yaitu tebing kristal yang di atasnya ada pintu keluar untuk pergi dari tempat itu. Elodie kemudian mempersiapkan diri dan menaiki tebing kristal itu. Di tengah kesulitan menaiki tebing itu, tanpa ia sadari sang naga kuno telah siap tepat di bawahnya menunggu Elodie terjatuh. Walaupun hampir terjatuh, dengan usaha keras akhirnya Elodie mampu naik ke puncak tebing itu. Namun setelah usaha kerasnya itu, justru ia dibuat putus asa karena pintu keluar itu berada di tempat yang sangat tinggi. Bahkan orang-orang yang lewat pun tak dapat mendengar suaranya hingga tiba-tiba. Untungnya perhatian naga itu teralihkan dengan suara orang yang mencoba masuk ke dalam gua. Ternyata itu adalah Lord yang datang berniat untuk menyelamatkan Elodie. Elodie segera turun dan mengikuti arah di mana ayahnya berada. Dan di tengah perjalanan, Elodie menemukan 3 mayat anak naga yang terlihat sangat mengenaskan. Dan di sini terungkaplah bahwa ratusan tahun yang lalu, Raja sengaja menyerang wilayah naga kuno dan menghabisi 3 anaknya. Sehingga terjadilah perjanjian di mana setiap generasinya kerajaan harus mengorbankan 3 putri untuk menggantikan sakit hati yang naga kuno itu alami. Namun justru pihak kerajaan melakukan penipuan besar dengan mengorbankan wanita dari luar kerajaan dengan melakukan upacara-upacara yang sebelumnya Elodie lakukan. Dengan itu, naga kuno akan mengira bahwa wanita-wanita itu adalah bagian dari bangsawan kerajaan. Sementara itu Lord dan pasukannya terus mencari keberadaan Elodie, namun karena kebisingan yang mereka buat, akhirnya naga kuno datang dan menyerang mereka. Naga kuno itu kemudian meminta Lord untuk memerintahkan Elodie keluar dari persembunyiannya. Namun karena mengetahui putrinya masih hidup, kesempatan itu dimanfaatkannya untuk meminta maaf kepada Elodie. Ia menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Ia berpikir akan kuat hati untuk mengorbankan putrinya demi kesejahteraan rakyatnya. Namun ternyata ia tak bisa melakukannya dan memilih datang kembali untuk menyelamatkan putrinya. Karena permintaan yang ditolak, naga kuno itu pun menghabisi Lord dengan sangat mudah. Teriakan Elodie membuat naga kuno menyadari keberadaannya. Namun untungnya, salah satu pengawal membuat kebisingan sehingga mengalihkan perhatian naga tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan Elodie untuk menemui ayahnya yang tengah sekarat. Ayahnya tersebut mengarahkan Elodie untuk segera naik menggunakan tali dan pergi dari tempat itu karena ibu dan adiknya telah menunggunya di tepi pantai. Namun usahanya itu diketahui oleh sang naga dan naga tersebut kembali menyerang Elodie. Selamatnya Elodie membuat naga kuno mengamuk dan semua itu disaksikan oleh ratu dan keluarganya sehingga membuatnya marah dan mendatangi keluarga Elodie dan menangkap Floria untuk dijadikan pengganti Elodie. Saat Elodie tersadar, pada mulanya ia merasa tenang karena ia telah bebas dari naga kuno. Hingga saat ibu tirinya datang dan memberitahu kalau Floria ditangkap untuk menggantikannya, seketika ia langsung panik brutal dan mau tidak mau ia harus kembali ke dalam gua untuk melawan naga kuno dan menyelamatkan adiknya. Sementara itu, Henry mencoba menghentikan tindakan ibunya karena Floria terlalu muda untuk dikorbankan. Namun merasa kecewa dengan Henry, akhirnya Isabel melakukannya sendiri. Tak lama, Elodie sampai di atas jurang dan mendengar teriakan adiknya. Elodie pun segera turun untuk mencari Floria yang ternyata sudah dibawa oleh sang naga. Elodie kemudian mengulangi jalan yang ia tempuh sebelumnya dan membuat sebuah jebakan untuk menarik perhatian sang naga. Setelah berhasil, ia segera menyelamatkan adiknya. Namun belum sempat membawa Floria pergi, sang naga sudah menyadari bahwa itu jebakan yang dibuat oleh Elodie dan lalu kembali ke tempat semula. Elodie memerintahkan adiknya sembunyi sementara ia akan melawan naga kuno itu. Di saat Elodie mencoba menjelaskan semua kebohongan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, namun naga kuno itu tidak mempercayai semua perkataan Elodie dan menyerangnya dengan semburan api.
Elodie kembali mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya, hingga saat ia hampir saja terbunuh, Elodie berhasil melukai salah satu mata sang naga, dan pertarungan pun terjadi. Dengan kecerdikan yang ia miliki, Elodie berhasil mengalahkan sang naga itu. Ia kemudian menjelaskan kembali keadaan yang sebenarnya tentang kebohongan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Namun bukannya membunuh naga itu, ia malah menyelamatkannya dengan meletakkan ular cahaya yang memiliki kemampuan penyembuhan luka. Sementara di dalam istana kerajaan, Ratu Isabel kembali melakukan acara pernikahan dan sekaligus acara pengorbanan ketiga sekaligus yang terakhir. Namun tiba-tiba Ratu Isabel menemukan koin milik Elodie dan tak lama datang Elodie yang menghentikan acara tersebut. Elodie kemudian memerintahkan mempelai wanita untuk membawa pergi seluruh keluarganya dan tak lama datanglah sang naga kuno yang menyemburkan apinya ke seluruh istana kerajaan. Dan keberhasilan itu, kini seluruh pasokan yang dimiliki kerajaan Aura menjadi miliknya dan peluang untuk memperbaiki perekonomian rakyatnya telah terwujud. Semua tanggung jawab itu diserahkan kepada Lady karena hanya ibu tirinya itulah yang bisa dipercaya untuk menjaga kejayaan kerajaan kecilnya. Setelah mendapatkan itu semua, mereka pun melakukan perjalanan pulang, begitu juga dengan naga kuno yang ikut bersama mereka. Dan itulah alur cerita film Naga-Nagaan. Pesan singkatnya adalah aduh, gue nih emang pusing banget. Revisi terus cuk, buset. Udahnya kemarin aku bimbingan tuh ya. Enggak, aku ada sempro kan, aku udah sempro ya. Pas sempro buset, giniin judul kamu dibasi, buset di depan temen gue itu. Tapi it's okay, itu kayak ya udah, itu pembaruan buat dasar perbaikan diri saya pribadi gitu ya. Cuman ya cukup mantap gitu kan. Judul kamu ini basi, buset. Gue sih udah sering gini ya. Dulu gue waktu SD ya, gue pernah digini. Ini gue nggak bakal gue lupain sampai sekarang pun nggak bakal gue lupain. Gue tuh suatu saat pernah ditanya, sekolah ya, kelas 2 kayaknya, kelas 2 SD, ditanya sama guru itu. Terus gue nggak bisa jawab tuh. Terus sama dia diginiin, boy, gila, kamu nih, gupron kamu nih plong-plong aja kayak mama kamu, buset. Bapak mama dia itu nggak bakal bisa gue lupain sampai sekarang, sampai kapanpun deh. Gue dengan plong-plong gue ini, gue bilang gue bisa kuliah, gue nggak kayak yang lain tuh yang katanya pinter-pinter tuh, mamam lu lah.